Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak semua, kita kali ini akan membahas materi atau pembinaan Selasa Kamis putaran kedua, semester kedua. Putaran kedua ini kurang lebih dilaksanakan sekitar tanggal 29 Januari ya, kalau tidak salah. Nah, nanti setiap kelompoknya akan berbeda-beda. Nah, tetapi ini adalah soal untuk putaran yang kedua. Silahkan yang masih belum paham bisa disiapkan soalnya, dan kalau masih belum paham juga bisa bertanya ke Bu Ratna atau Pak Hadis. Oke, untuk soal nomor satu ini soal tentang satuan waktu. Jadi di sini diceritakan ketiga anak ini mengikuti lomba lari mengelilingi lapangan 2 putaran. Pada putaran pertama sudah ada di sini semua, putaran kedua juga ada. Yang ditanyakan adalah urutan pemenang ketiga, kedua, dan pertama. Ingat, jangan sampai terbalik ya. Jadi langkah pertama yang kita lakukan, kita cari catatan waktu tiap anak. Kita cari dulu yang Andi. Oke, Andi. Untuk putaran pertama, catatan waktunya 3 menit 56 detik. Untuk putaran yang kedua, 3 menit 47 detik. Oke, kita tuliskan dulu semuanya. Selanjutnya Rizky. Rizky untuk putaran yang pertama 3 menit 48 detik. Untuk putaran yang kedua 3 menit 52 detik. Selanjutnya Edu 3 menit 52 detik. Putaran kedua 3 menit 49 detik. Oke, di sini kita jumlahkan dulu untuk yang Andi. Hati-hati cara menjumlahkan satuan ya, satuan waktu terutama. 3 menit 56 detik ditambah 3 menit 47 detik. Bagian detiknya kita jumlahkan dulu semuanya. 56 ditambah 47 itu 103 detik. 3 tambah 3, 6. Oke. Lalu ini kita kurangi 60, di sini kita tambah 1. Nah, jadi hasilnya adalah 7 menit 43 detik. Ini untuk waktunya Andi. Selanjutnya waktunya Rizky. Masih sama tadi, detik kita jumlahkan 48 ditambah 52, 100. 100 detik. 3 ditambah 3, 6 menit. Ini kita kurangi 60, ini kita tambah 1. 7 menit 40 detik. Oke, selanjutnya ini kita jumlahkan juga 52 ditambah 49 101 detik. Ini 6 menit. Nah, kita kurangi 60 juga kita tambah 1. Jadi 7 menit 41 detik. Nah, jadi untuk peringkat pertama itu catatan waktunya yang paling sedikit ya. Ini yang peringkat pertama adalah Rizky. Peringkat kedua adalah Edu. Peringkat ketiga adalah Andi. Nah, kita lihat yang ditanyakan urutan pemenang ketiga, kedua, dan pertama. Jadi dibalik. Jadi jawabannya adalah yang B. Andi, Edo, dan Rizky. Oke, kita lanjut nomor 2. Pak Darto mempunyai 81 karung kedelai yang terdiri dari karung besar dan karung kecil. Banyak karung kecil
sepertiga dari jumlah semua karung. Berat setiap karung besar 48 kilo, berat setiap karung kecil 12 kilo lebih ringan dari berat setiap karung besar. Kedelai yang digunakan untuk membuat tempe 2,5 kuintal. Berat kedelai yang tersisa ada titik, titik, titik. Oke, jadi di sini kita cari urut ya, dari kalimat pertama dulu. Pak Darto memiliki 81 karung. 81 karung itu besar dan kecil. Selanjutnya, banyak karung kecil sepertiga dari semua karung. Ingat ada kata dari, jadi kita kali. Sepertiga dikali jumlah semua karung ada 81. Oke, jadi ini totalnya ada 27 karung ya. 27 karung. Untuk yang karung kecil. Nah, jadi otomatis sisanya kan karung besar. Nah, langsung dicari saja ya, walaupun tidak ditanyakan di situ. Jadi karung besarnya 81 dikurangi 27. Jadi ada 48, maaf, ada 54 karung besar. Oke, selanjutnya. Berat setiap karung besar 48 kg. Ada 54 karung, setiap karungnya 48. Jadi kita kali dengan 48 kg. Berapa ini hasilnya? 54 dikali 48, 2592 kilogram. Yang ini, berat setiap karung kecil 12 kg lebih ringan dari berat setiap karung besar. Jadi berat karung kecilnya 12 kg lebih ringan ya, jadi 48 kurangi 12. Ada 36 kg. Di 972 kg. Nah, jadi totalnya kita jumlahkan 2592 ditambah 972 kg. Jadi 4, 6, 5, 3. 3564 kg. Digunakan untuk membuat tempe. Membuat tempenya 2,5 kuintal. Oke, 2,5 kuintal. Berapa kilogram ini? Nah, satuan berat ya. Kalau haus dapat minum dengan cangkir mini. Kalau haus dapat minum dengan cangkir mini. Karena satuan berat itu gram, jadi kita beri tanda G, 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 ini gram ya. G, G, G. Nah, ingat untuk bagian kilogram ini ada satu tangga lagi yang kosong. Di sini tangganya. Oke, sebentar. Nah, jadi ada tangga kosong ya. Atasnya kilogram di sini ada kuintal. Kuintal, atasnya lagi ada ton. Nah, ini khusus untuk satuan berat. Nah, kita lihat dari kuintal ke kilogram turun berapa tingkat? 1, 2, turun 2. Jadi dikali 100. 25 per 10 dikali 100. Coret-coret jadi 250 kilogram. Untuk membuat tempe 250 kg. Jadi kita kurangi 250 kg. Kita kurangi. Jadi nanti akan ketemu sisanya. Atau yang ditanyakan di 3.314 kg. Jawabannya itulah yang C. Oke, selanjutnya nomor 3. Ani memiliki pita sepanjang 1,86
dekameter. Sepanjang 2 meter diberikan kepada adiknya, selebihnya dibuat bunga sebanyak-banyaknya. Setiap bunga membutuhkan pita sepanjang 75 cm. Sisa pita ini berapa? Nah, ini adalah satuan panjang lagi. Jadi ingat, ketika mencari satuan panjang, kalian cari atau kalian samakan dulu satuannya. 1,86 dekameter. Itu berapa sentimeter? Di sini kan digunakan senti ya. Berapa senti? Oke, jadi dikali 1000 ya. Jadi 1860 cm. 2 meter. Gampang ini 2 meter jadi 200 cm. Oke. Sudah kita ubah ini sekarang. Ani memiliki pita 1860 cm, sepanjang 2 meter diberikan kepada adik. Nah, jadi selebihnya itu sisanya. Di sisanya ini 1860 dikurangi 200, 1660 cm digunakan untuk membuat bunga. Membuat bunga sebanyak-banyaknya. Membuat bunga. Karena setiap satu bunga itu membutuhkan 75 cm, jadi ada berapa? Caranya seperti ini. Kita cari sekarang. Kalau ada berapa ini? Ada 1660 cm, setiap bunganya 75 cm. Jadi kita langsung dibagi saja. 1660 dibagi 75. Oke. Hasilnya adalah 22, sekian sekian sekian. Nah, jadi sudah terlihat di sini bilangan bulatnya 22. Jadi sudah pasti ada 22 bunga yang terbuat. Yang sahabat dibuat ada 22 bunga. Oke, selanjutnya karena ada 22 bunga, kita balik lagi. Satu bunganya 75 cm. Jadi kita kali 75 cm. Di berapa senti yang untuk membuat bunga? 1650 cm. Ada sisanya tidak? Ada. Kita cari sisanya. Ada 1660 dikurangi yang membuat bunga tadi 1650. Jadi sisanya 10 cm. Jawabannya adalah yang D. Oke, selanjutnya nomor 4. Oke, ini penjumlahan dan pengurangan satuan volume ya. 35 desimeter ditambah 0,62 meter kubik dikurangi 46.000 cc atau centimeter kubik. Oke, kalian masih ingat tangga seperti ini kan? Kita buat tangganya kalau ia masih bingung. Sama, kalau haus dapat minum dengan cangkir mini. Oke, karena dia satuan volume, jadi tambahi meter pangkat 3. Atau meter pangkat 3. 3 meter pangkat 3. Meter pangkat 3. Desimeter pangkat 3. Sentimeter pangkat 3. Milimeter pangkat 3. Di sini ada yang sedikit berbeda. Liter itu sama saja dengan berapa? Oke, liter itu sama saja dengan 30, sama saja dengan desimeter pangkat 3. Ini sama saja dengan liter. Kalau cc sama dengan centimeter kubik. Hanya pelafalan bahasa Inggrisnya saja. Oke, seperti ini. Sekarang kita ubah. Karena ubah ke liter semua, jadi kita cari satu persatu. 35 desimeter kubik sama saja dengan 35 liter.
0,62 meter pangkat 3 sama saja dengan liter sama saja dengan desimeter kubik ya. Sama saja dengan berapa desimeter kubik? Kalau turun satu tingkat jadi dikali 1000. Jadi 62 per 100 dikali 1000. Coret nolnya 2. Hasilnya 620 desimeter kubik. Lalu 46.000 cm kubik atau cc berapa desimeter kubik? Karena dia naik 3 dibagi 1000. 46.000 dibagi 1000. Coret nolnya 3. Jadi tersisa 46 desimeter kubik. Nah, kita jumlahkan. 35 ditambah 620 dikurangi 46. Jawabannya adalah 619 liter. Ini 630 ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang maaf, sebentar, ini ada kesalahan. Ini 620 ternyata. Nah, ini 620. Jadi jawabannya adalah 609 liter. Jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut nomor 5. Nomor 5, ini menentukan sifat-sifat bangun datar ya. Oke, kalau kalian masih kebingungan seperti ini, kalian buat gambarnya juga boleh. Gak usah besar-besar, kecil saja. Jejar genjang, ini seperti ini. Oke. Ini panjangnya sama, ini juga sama. Terus belah ketupat, panjang sisinya sama semua, empat-empatnya. Lalu layang-layang, yang panjang ada dua pasang, yang sama ada dua pasang ya. Nah, yang terakhir trapesium sama kaki. Nah, sama kaki sesuai dengan namanya. Panjang kakinya sama. Nah, kita cek satu persatu sekarang. Dua pasang sisi yang sama panjang. Kita lihat di sini untuk yang A jajar genjang, apakah masih bisa memenuhi? Masih ya, ada dua pasang yang sama panjang. Yang B sudah tidak bisa karena ini semua sisinya panjangnya sama. Jadi ini langsung dicoret saja, tidak perlu diperhatikan lagi. Untuk yang C sama, dua pasang sama panjang. Yang D ini ada sepasang. Ini yang D juga kita silang. Memiliki sudut lancip dan sudut tumpul. Yang A, ini sudut tumpulnya, ini sudut lancipnya. Yang C juga sama, ini sudut lancip, ini sudut tumpul. Jadi masih bisa. Selanjutnya, salah satu diagonal membagi daerah bangun sama luas. Salah satu diagonal, ini diagonalnya salah satu. Nah, ini sama luas. Ini dengan ini sama. Terus yang ini salah satu saja. Yang ini bisa membagi sama panjang, sama besar. Ini juga sama. Jadi masih sama. Yang terakhir mempunyai satu simetri lipat. Kira-kira yang A ini ada simetri lipatnya tidak? Tidak ada ya. Jadi ini sudah pasti salah. Jadi jawabannya adalah yang C. Jadi seperti itu cara mengerjakannya. Dieliminasi ketika sudah tidak sesuai dengan sifat-sifatnya. Lanjut nomor 5. Nomor 6. Maaf ya, suaranya sedikit, ada suara batuk-batuk, sedang sedikit batuk. Oke, nomor 6. Banyak sisi pada bangun ruang tersebut.
Oke, ini juga soal yang mudah tetapi tidak sedikit juga yang keliru. Kelirunya di mana? Karena tidak teliti, ada yang sudah dihitung, ada yang malah belum dihitung sisinya. Oke, jadi untuk meminimalisir ketidaktelitian, cara mengerjakannya kita kerjakan sesuai dengan sisi hadapnya. Yang pertama kita cari yang menghadap atas. Yang menghadap atas ada berapa sisi itu? Satu, dua, tiga. Ada tiga sisi. Pasangannya atas, bawah. Yang menghadap bawah ada berapa sisi? Oh, ada satu sisi. Lanjutnya yang menghadap kanan, ada berapa sisi? Satu, dua. Ada dua sisi. Yang menghadap kiri, ada dua juga. Yang satu juga terlihat di sini, dua sisi. Lalu selanjutnya menghadap depan. Satu sisi besar ini ada satu sisi. Yang terakhir menghadap belakang. Ada satu sisi. Jadi kita jumlahkan. 3 tambah 1, 4, tambah 2, 6, tambah 2, 8, tambah 1, 9, tambah 1, 10. Jadi ada 10 sisi. Oke, seperti itu. Sekarang kita lanjut ke nomor 7. Halaman Bu Nuri berbentuk persegi. Keempat sudutnya dibuat taman seperempat lingkaran dengan jari-jari 2,8 meter. Di tengah halaman dibuat taman berbentuk lingkaran dengan jari-jari. Nah, ini kalau kita nggak digambar, nggak kita ilustrasikan akan sulit ya. Kita ilustrasikan dulu. Halamannya berbentuk persegi. Oke. Gambarnya nggak usah bagus-bagus. Yang jelas harus bisa dibaca ya. Keempat sudutnya dibuat taman berbentuk seperempat lingkaran. Jadi di sudut-sudutnya ini dibuat taman. Nah, ini tamannya seperempat lingkaran. Ini juga sama. Oke. Di tengah halaman dibuat taman berbentuk lingkaran. Ada lingkaran di tengah-tengahnya. Dengan jari-jari 2,1 meter. Ini 2,8. Ditanyakan adalah keliling seluruh tamannya berapa. Oke. Kita cari dulu bagian yang seperempat lingkaran yang ada di pojok-pojok ini ya. Kita cari sekarang. Keliling seperempat lingkaran. Nanti ada dua versi sebenarnya. Ada yang berasumsi nanti ini juga dianggap sebagai taman. Ada yang tidak. Nanti Pak Aris akan betulkan semuanya. Jadi jawabannya nanti ada dua. Karena kita tidak tahu kan ini sebenarnya kalimatnya atau apa yang ditanyakan di sini bagian jari-jari dari seperempat lingkaran di pojok itu dihitung atau tidak kita belum tahu. Nah, jadi di sini kita betulkan semua. Ya, kita cari yang tiga keliling seperempat lingkaran yang ada 4 lingkaran ini. Di seperempat dikali keliling pi dikali d. Nanti ditambah diameternya. Di seperempat dikali 22 per 7 dikali diameternya 2,8 cm itu sebagai jari-jari. Jadi diameternya 56 per 10. Tambah diameternya 56 per 10. Kita sederhanakan.
coret 7 dengan 56 dapat 8, dapat 2. Ini 44 per 10 ditambah 56 per 10. 100 per 10. Jadi ada 10 meter panjangnya. Karena ada 4 taman dikali 4 taman. Jadi untuk keliling seperempat lingkarannya adalah 40 meter. Oke, lalu untuk yang keliling lingkaran di tengah, kita cari keliling lingkaran. Pi dikali diameter. 22 per 7 dikali. Jari-jarinya 2,1 meter. Diameternya dikali 2 ya. 42 per 10. 6, jadi 132 per 10. Jadi yang terakhir yang ditanyakan total kelilingnya berapa? 40 ditambah 132 per 10. Ingat, hati-hati di sini, jangan langsung ditambahkan yang atas. Nah, kita samakan dulu penyebutnya. 40 per 10 dikali 10 ya. 400 per 10 ditambah 132 per 10. 532 per 10 atau 53,2 meter. Jawabannya adalah yang D. Oke, itu untuk yang nomor 7. Ingat ya, tadi ada 2 jawaban. Nanti ada yang versi ketika yang tidak ditambah dengan diameter. Ada juga yang ditambah, kalau yang di sini yang baris tambah diameternya. Oke, kita lanjut nomor 8. Pak Narto memiliki kebun berbentuk persegi panjang. Panjang kebun 120 meter. Lebar kebun 3/4 dari panjangnya. Kita buat gambarnya. Oke, kita buat gambarnya persegi panjang. Panjang kebun 120 meter. Lebarnya 3/4 dari panjang. Jadi 3/4 dikali 120. Jadi 90 meter. Di sekeliling kebun dipasang pagar kawat sepanjang 3 putaran. Ingat, 3 putaran. Jika pada salah satu sisi kebun disisakan 2 meter untuk pintu, panjang kawat minimal yang dibutuhkan berapa? Nah, jadi di sini nanti ada 2 meter yang terpotong. Bebas boleh di sini. Tidak boleh. Nah, di sini kita hapus ini sebagai pintunya. Ya, ini sepanjang 2 meter. Panjang kawat minimal yang dibutuhkan berapa? Sekarang kita cari kelilingnya. Keliling untuk 1 putaran. Keliling kebun. Untuk bagian panjang, karena berkurang 2 meter, jadi 120 dikurangi 2 dulu. Lalu lebarnya kita tambah 90 tambah panjang ya bagian atas 120 ditambah 90. Oke, ini untuk pintu. Oke, jadi hasilnya keliling satu kebun adalah 418 meter. Karena tadi yang ditanyakan adalah 3 putaran, jadi kita kali 3 putaran. Jawabannya adalah 1254 meter. Jawabannya adalah yang C. Oke, seperti itu ya. Kita lanjut nomor 9. Oke, kita mencari volume nomor 9. Kita tuliskan dulu yang ada di gambar ini apa saja. Tingginya 49.
49 cm. 26 ini sebagai apa? Diameter ya. 26 cm. Jadi jari-jarinya 13 cm. Oke, rumus volume tabung P dikali R dikali R dikali T. Kita masukkan angkanya. P-nya menggunakan 22/7 dikali 13 dikali 13 dikali 49. Coret angka 7 dan 49-nya. Hasilnya adalah 26.026 cm kubik. Jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut nomor terakhir, nomor 10. Nomor 10, soal tentang kecepatan ya. Pak Joko berangkat mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Jarak rumah sampai tempat kerja 28 kilo. Pak Joko berangkat pukul 06.50 sampai di tempat kerja pukul berapa? Jadi kalian harus ingat nih, J, K, W. Ini sudah berkali-kali diulang ketika pembinaan. JKW, jarak, kecepatan, waktu. Ya, kita ingat-ingat ini. Sekarang kita lihat di sini, Pak Joko berangkat mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Jadi kecepatannya 40 km per jam. Jarak rumah sampai tempat kerja, jadi jaraknya 28 km. Pak Joko berangkat pukul sekian. Nah, yang ditanyakan, apa yang belum ada? Waktunya, waktu perjalanannya berapa? Kalau kita mencari jarak, kecepatan dikali waktu. Kalau kita mencari kecepatan, jarak dibagi waktu. Kalau kita mencari waktu, jarak dibagi kecepatan. Sama, ini juga jarak dibagi kecepatan. Jaraknya 28, kecepatannya 40. Kita sederhanakan, kita bagi 4. Ini 7/10, satuannya berupa jam. Kita ubah ke menit sekalian, 7/10 dikali 60. Coret nolnya, 7 kali 6, 42 menit. Jadi ini lama waktu perjalanannya. Jadi sampainya pukul 06.50 ditambah 42 menit. Kita tambahkan 2906. Oke, kita kurangi 60 ditambah 1. Jadi pukul 7:32 menit. Jawabannya adalah yang B. Oke, seperti itu ya anak-anak ya untuk soal nomor 10 untuk SK 2 semester 2. Jika masih ada pertanyaan, silahkan bisa japri ke Bu Ratna atau Pak Haris. Daripada cukup sekian, ada kurang dan lebihnya Pak Haris minta maaf. Pak Haris akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.